masalah tanpa solusi. Kalau tadi kita melihat wajah, terus juga gesturnya dari seorang Cipan itu nampak sekali Cipan tidak setuju dengan fasilitas yang diberikan. Jangan salah ngerti Pak. Saya bukan tidak setuju dengan fasilitasnya. Iya, maksudnya jenis fasilitas itu. Betul, fasilitas pendidikan memang perlu didukung dengan fasilitas. Tapi fasilitas seperti apa? Coba kasih saya penjelasan yang masuk akal. Kenapa sekolah SMA butuh alat fitness? Emang pada mau jadi aderai? Tujuannya tuh apa ke sekolah? Bikin anak pintar atau bikin anak keker? Kalau Cipan tidak setuju atau nggak masuk akal itu wajar. Ya. Dia berdasarkan data yang dimiliki dan pengalaman. Mungkin yang lain. Tapi kalau saya nggak heran kalau seperti itu. Karena berdasarkan sekolah saya selama ini, fasilitasnya sudah sangat luar biasa. Ada lapangan basket, badminton, olahraga itu lengkap. Terus kita juga tidur di situ, asrama gitu, tidurnya juga di situ. Fasilitas lengkap. Cuma yang saya keluhkan ya mungkin jam besuk, yang ini terus. Bapak itu penjara kayaknya Bapak ya. Loh, Bapak di penjara itu kayaknya. Pantesan saya 10 tahun di sana. Itu penjara ya? Itu penjara. Tapi ada belnya juga Pak. Apa? Ya emang ada belnya, waktunya tandanya Anda harus masuk sel masing-masing. Ya itu. Kalau tadi kan Cipan nggak setuju. Kalau misalnya Riko sendiri, Anda setuju nggak? Saya dengan fasilitas. Setuju banget Pak. Bapak maaf, bukan saya nggak setuju sama fasilitas, sama harganya. Ibaratnya rumah tinggal 2 lantai dikasihnya eskalator. Buat apa? Mubazir. Kan bisa naik tangga. Tadi Pak. Dia bawa keluarga saya Pak. Siapa? Pak Mubazir. Iya Pak, kalau saya... Dari mana dulu? Anda tuh dari mana? Saya dari pelopor tawuran ngadu tapi teraniaya Pak. Disingkat apa? Peta dunia Pak. Kalau menurut saya Pak itu bagus banget. Karena sistem pendidikan kita memang kan sudah maju ya. Dan supaya bisa bersaing dengan dunia internasional, nggak ada salahnya gitu loh Pak. Apa-apa sekarang contoh Pak, tadi pengadaan UPS tadi. Kalau Cipan kan kayaknya menentang. Wah ini loh, kita jangan apa negatif thinking gitu loh Pak. UPS disingkat lagi apa? Nah ya singkatan tadi Urang Padang. Urang Padang. Sadonyo. Sadonyo, Urang Padang Sadonyo. Iya, Urang Padang semuanya Pak. Bukan. Apa dong Pak? Uninterruptible power supply. Wah. Pak Riko orang Padang ya? Iya, kok tahu Meng? Pak. Borendang. Pak, interupsi Pak. Ya. Yang benar mana? Utility apa? Uninterruptible. Apa tadi? Uninterruptible. Uninterruptible. Iya, jadi nggak bisa diinterupsi lah itu tuh. Jadi bisa langsung. Contoh Pak, kenapa? Itu artinya bukan itu, UPS itu supaya listriknya nggak putus. Iya. Ya maksud saya gini Pak, sekarang zaman contoh, ujian akhir nasional atau UAN, itu udah sistemnya online, betul nggak ya? Udah online semuanya. Itu kalau listrik mati Pak, waduh siapa yang yasinin Pak? Maaf Bang Riko. Iya, datanya bakal berantakan. Bang Riko. Iya sayang. UPS sampai 6 miliar untuk apa? Rumah sakit aja itu pengadaan UPS itu seharga 1,3 M. Rumah sakit loh Pak. Yang ada alat pacu jantung, emang butuh jelas alat elektronik banyak. Ini sekolah. Bu Cici. Emang gurunya dicolok pakai listrik? Lo emang gurunya robot? Ya bukan Pak, contoh gini Pak, maksudnya pengadaan ada AC juga Pak. Ada AC. Banyak kan siswa juga yang di rumahnya udah pakai AC Pak. Untuk kenyamanan itu juga. Laboratorium Pak. Lo kata pakai areng. Lab audiovisual itu kalau gampang mati, turun sembarangan, ngedrop, itu ya itu guna salah satu UPS Pak, power supply tadi. Siapa tahu nanti ada orang yang meninggal Pak, bisa dibangkitkan kembali dengan adanya UPS Pak. Oh iya, bisa nggak jadi ya? Bisa nggak jadi Pak. Lo ngomong kemana-mana lo? Ya kan pengadaan power supply tadi. Nah ini memang mengada-ngada orang kalau memang cari sesuatu AC nggak murah loh, pasti alasan segala macam nggak masuk akal juga diada-adain. AC itu nggak murah, laboratorium buat siswa biar maju nggak murah. Lu ngobrol ke belakang dua-dua Kang Dagang nih Pak nih. Pokoknya indah ranca Pak. Jadi memang butuh, PT itu butuh Pak. UPS tuh, nah itu ranca. Pengadaan listriknya supaya lebih stabil. Oh berarti nih dolar bisa ditaruhin UPS dong Pak biar stabil. Zaman sekarang itu. Siapa itu Pak? Anja saya. Deh orang tua.
Siswa-siswa sekarang itu manja-manja, Pak. Betul. Beda dengan zaman dahulu. Saya setuju dengan Bapak dari mana, Pak? Cimol ini bahwa Cipan. Cipan ini. Ya, Bapak dari mana? Saya itu Pak Denny, Iya. saya dari anak pandai pembaca rubrik Mading sekolah. Mading. Mading Pak, majalah di dinding, diam-diam merayap. Ah. Datang seekor anjing, hap. Jarwo dimakan. Seekor nyamuk. Anjing. Anjing-anjing saya, apa urusan? Kita aja mana ada anjing merayap di dinding. Lah ada aja, orang anjing-anjing saya. Ya saya memperbandingkan sedikit saja bahwa dulu itu Pak, sekolah-sekolah itu listrik itu belum tentu ada masuk ke sekolah Pak Denny. Dulu Fasilitas listrik. sekolah dulu listrik. Ah. Belajar, proses belajar mengajar antara guru dengan murid itu Mungkin pintunya ditutup. enggak dibuka. Ah itu kok listrik nggak bisa masuk? Ohoi. Jadi Pak Jarwo ini melihat bahwa Dulu dalam keadaan gelap, ya, itu listrik, murid-murid itu dalam menghadapi ujian nggak ada tuh yang kesurupan. Sekarang fasilitas listrik lengkap, UPS juga mau disediakan, tapi menghadapi ujian pada kesurupan Pak Denny. berarti kesurupan itu melalui listrik. Nah, Ini baru ketahuan. Tuh. Akhirnya ketemu ini. Saya mohon ini. Tolong pemerintah mencatat ini bahwa kesurupan itu melalui listrik, ya. Karena dengan adanya listrik sekarang ada kesurupan massal. Tapi memang begitu Ini katanya, Pak. ditulislah, Pak. Pak Anies Baswedan ini penting ini nih. Itu kesimpulan yang salah, ini hati-hati Listrik. ngomong. Tidak ada kaitan listrik dengan kesurupan. loh, Nggak ada, Pak. Pak Anies maaf nih, ternyata nggak ada, Pak. Lu ngaco lu. Gua udah wareh, ngomong. wareh, jadi semua. Pak Jawa, Iya, jadi kacau kita. Aduh, berantakan. Saya malu kan udah ngomong sama Menteri Pendidikan. Oh, Pak, nih Pak hati-hati. kesurupan udah ngaju kesannya saya pinter. Ternyata bukan. Gimana sih? Pak Denny sendiri yang ngambil kesimpulan, kenapa nyalain Pak Jarwo? Yang dinyalain listrik bukan Pak Jarwo. Pak listrik tadi. Maaf saya lontong, ada apa Anda tiba-tiba sangat membela Pak Jarwo? Nggak, maksud saya gini, apa yang disampaikan Pak Jarwo kan tujuannya bukan ke arah situ. Loh, tapi apa maksudnya itu dengan Korelasinya Pak Denny bukan itu. Apa hubungannya? Kalau makan kali sampai jadi kolerasi begitu. Kolera. kolera? Maksudnya hubungannya bukan itu maksud saya. Nah, ini. Dalam keadaan gelap gulita dulu masyarakat Iya, kita, uh-uh. proses belajar mengajar itu tidak ada halangan. Tapi sekarang ini dengan zaman yang lengkap fasilitasnya, justru siswa yang ingin menghadapi ujian kesurupan banyak. Nah ini tidak ada seleksi yang ketat terhadap hantu-hantu untuk masuk ke sekolah Pak Denny. Ini benar. Nah, ini diseleksi benar. hantu-hantu yang masuk itu yang pinter-pinter supaya anak juga bisa menjadi pintar dalam hal menghadapi ujian. Begitu Pak Denny. Wah, ini Ini zaman benar. modern percaya sama takhuyal nih gimana? Ayo. Tahayo. Nggak boleh. Bedakan antara kesurupan dan orang depresi itu beda. Kalau kesurupan itu terjadinya di saat tertentu pada orang tertentu dan Kondisi tertentu. karena sebab tertentu. Kalau depresi bisa terjadi di mana saja seperti lihat Bapak nih, Jarwo. Dalam kondisi tertekan itu bisa muncul dan itu tolong dibedakan kesurupan dan depresi. Itu hal yang nggak beda. Ya sama dong. Kalau gitu sama. Jadi fasilitas itu tidak harus ada untuk menunjang pendidikan. Ini kenapa boy? Mau kemana? Omongan Anda nggak berbobot. Ah. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.